Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauharul Latif Algoni, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 4 Rempoa, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, dan sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2541140808148 pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 4 Rempoa pada kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam ya. Materi hukum halal dan haram. Sebelum kita mulai, Pak Guru minta kalian berdiri dulu. Coba rapikan dulu pakaian kamu. Sudah rapi? Sekarang lihat kanan kiri, ada sampah atau tidak? Kalau ada, diambil. Nah, kalau tidak ada, bagus. Sekarang duduk. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, ketua kelasnya maju, pimpin doa. Duduk tertib. Siap. Siap, doa mulai. Tuh. Oke, bagaimana kabar kalian, sehat? Sehat. Ibrahim, hari ini kamu sarapan apa? Telur. Jihan, kamu sarapan apa? Ayam. Nafisa, kamu sarapan apa? Ayam juga. Karina, kamu sarapan apa? Ayam. Bagus, protein tinggi. Tapi ada yang kurang ya, kurang sayur ya, biar kamu lebih sehat. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo kita berdiri dulu. Supaya jiwa nasionalisme kamu menjadi lebih tinggi. Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru absen dulu ya. Alia ada? Hadir. Ibrahim? Hadir. Dea? Hadir. Jihan? Juna? Hadir. Karina? Hadir. Lutfi? Nafisa? Hadir. Raffi? Hadir. Royan? Hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, supaya kamu semua lebih bersemangat sebelum pelajaran, kita akan senam dulu atau ice breaking ya. Ayo berdiri lagi biar kamu semangat. Kita ikutin gerakan ini. Ya, minggu lalu kita sudah pernah belajar materi apa ini dibaca? Hidup damai dengan saling memaafkan. Terus kita belajar tentang pengertian maaf dan memaafkan dan pentingnya menyatakan penyesalan. Nah, pada hari ini materinya adalah hukum halal dan haram. Oke, Pak Guru mau tanya dulu ya. Apa yang kamu tahu tentang halal dan haram? Yo, halal boleh. Oke ya, halal artinya boleh atau diperbolehkan, haram artinya dilarang atau tidak diperbolehkan. Bagus. Kamu sering mendengar ya halal dan haram. Kemudian Pak Guru punya gambar nih. Pak Guru punya gambar, ada 4 gambar. Yuk. Ini ada orang mencuri, halal atau haram? Ini gambar susu. Nasi goreng. Babi. Haram. Oke, bagus. Pengetahuan kamu tentang halal dan haram sudah bagus. Kemudian Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, supaya kamu tahu kita akan belajar tentang apa. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mengetahui tentang pengertian halal dan haram yang pertama. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan sebuah permasalahan ya tentang halal dan haram melalui video. Mari kita simak video berikut. Nah, halal haram. Nah, sama di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samir, makanan apa saja yang
kamu ambil ya. Ini Bu. Astagfirullahaladzim Samil. Ada apa Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya Bu? Tidak semuanya salah sayang. Hanya saja sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Oke, selesai videonya. Nah, sekarang materi halal. Halal itu apa sih? Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam ya, secara umum. Kalau secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam digunakan, dikonsumsi atau dilaksanakan. Jadi halal itu bukan cuma makanan, tapi segala perbuatan yang sifatnya baik bisa dikatakan halal. Selanjutnya, pengertian haram. Secara umum, haram adalah sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Secara khusus, sama, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, ataupun dilakukan. Jadi, segala hal yang sifatnya buruk itu bisa dikatakan haram, seperti durhaka kepada orang tua, ya, mencuri, itu haram. Minuman keras itu haram, daging babi, darah haram. Oke, selanjutnya dasar hukum halal dan haram ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama ajaran Islam, yang dimana di situ sudah jelas menjelaskan halal dan haram ya. Ketika kita ingin tahu sesuatu itu halal dan haram, itu melalui Al-Quran. Makanya dikatakan sumber utama. Jikalau di Al-Quran tidak ada, sumber yang kedua namanya hadis. Ya, hadis atau as-sunnah. Ya. Hadis itu adalah sebuah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam, karena pedoman kita adalah Nabi Muhammad. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah segala upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ahli Islam, seperti ulama contohnya. Untuk apa? Untuk menemukan suatu permasalahan hukum yang tidak ada di Al-Quran dan hadis, untuk menentukan halal dan haram yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan tidak tercantum di hadis. Nah, itu namanya ijtihad. Yang boleh berijtihad itu tidak semua orang ya. Yang boleh salah satunya ulama. Di Indonesia ada gabungan para ulama yang dinamakan MUI atau Majelis Ulama Indonesia, yang boleh ya, yang boleh melakukan ijtihad. Selanjutnya Pak Guru punya 2 pertanyaan di sini. Nah, yang pertama, siapa yang tahu arti halal dan haram? Ya, apa Rin? Oh iya betul, sesuatu yang dibolehkan ya dalam syariat Islam. Contohnya daging sapi tadi. Yang kedua, apa saja dasar hukum halal dan haram? Siapa yang tahu? Ya, apa Lut? 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijtihad. Bagus. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok ya. Pak Guru akan kasih tugas kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
kelompok 4. Pak Guru bagi tugasnya. Kamu berdiskusi. Nih. Ya, jangan lupa nama kelompoknya. Kelompok ditulis kelompok 1, 2, 3 atau 4. Kemudian nama anggotanya ditulis. Siapa aja. Ya. Boleh mencari jawaban di buku paket ya. Ada di halaman 65. Ya, cukup diskusi kali ini. Sekarang waktunya presentasi. Silakan kelompok 1 presentasi. Di sini. Nah. Ya, menghadap teman-teman. Kami akan mempresentasikan jawaban kami. 1. Halal secara bahasa berarti diperbolehkan atau diizinkan. Halal merujuk kepada segala sesuatu yang dibolehkan atau sah dilakukan atau dikonsumsi oleh umat muslim sesuai dengan syariat Islam. Contoh dalam konteks makanan, daging sapi. Haram secara harfiah berarti dilarang atau diharamkan. Haram adalah segala sesuatu yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Mengkonsumsi atau melakukan hal-hal yang haram dapat mendatangkan dosa. Contoh makanan haram adalah daging babi dan alkohol. 2. Dasar hukum dalam Islam yang mengatur tentang halal dan haram. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi pedoman hidup, termasuk aturan tentang apa yang halal dan haram. 2. Hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. 3. Ijtihad adalah kesepakatan para ulama ahli agama tentang hukum-hukum tertentu. Ya, oke. Pak Guru akan memberikan kesempatan tanya jawab ya. Adakah kelompok yang ingin bertanya? Ya, Ruli, silakan. Kalau ada ikan di kolam saya yang mati, apakah boleh dimakan atau tidak? Itu termasuk halal dan haram. Ya, kalau ada ikan di kolam Ruli yang mati, ya, Ruli punya kolam di rumahnya. Terus ikannya mati, itu termasuk halal atau haram? Coba dijawab. Tidak boleh karena hewan itu mati. Tidak boleh karena hewan itu mati menurut Ibrahim. Sebentar ya, Pak Guru luruskan dulu ya. Jadi segala sesuatu hewan yang hidupnya di air itu pada dasarnya boleh dimakan, hidup atau mati. Tapi kita harus melihat kondisi hewan tersebut ya, kondisi hewan yang mati tersebut. Jika matinya sudah dalam keadaan berhari-hari, maka itu disebut hewan busuk ya. Nah, sesuatu yang busuk jelas tidak baik untuk kesehatan dan itu dilarang oleh agama kita Islam. Tapi jikalau hewan itu baru mati ya, belum lama ya, itu boleh-boleh saja untuk dimakan. Seperti itu ya. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Pak Guru akan bertanya ya. Apa yang kamu pelajari dari diskusi ini? Oke, haram artinya boleh, haram artinya tidak boleh. Apa kamu lebih paham tentang halal dan haram? Iya, paham ya. Oke, selanjutnya kesimpulan ya. Pak Guru akan membacakan kesimpulan. Halal betul artinya boleh atau diperbolehkan. Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan haram artinya dilarang, sesuatu yang dilarang atau tidak diizinkan oleh
syariat Islam. Hukum halal dan haram sudah ada di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah. Dasar hukum halal dan haram yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga tadi ada ijtihad. Seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagi soal evaluasi untuk kamu semua kerjakan. Jangan lupa ditulis nama ya. Nama, nomor absen. Yuk, mulai dikerjakan. Ya, selesai. Silakan ketua kelompok tolong dikumpulkan. Ini ke Pak Guru. Tolong dikumpulkan. Oke. Ya. Selanjutnya Pak Guru akan menanyakan pada kamu semua ya. Refleksi. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hukum halal dan haram pada hari ini? Nah, alhamdulillah. Bagaimana kalian dalam menerapkan pengetahuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Ya, yang kita pelajari hari ini adalah halal dan haram. Nah, itu bukan hanya dipelajari secara kita membaca buku saja, bukan ya, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu perlu memperhatikan apakah makanan yang kamu makan sudah halal, baik atau belum. Terus perbuatan kamu yang kamu lakukan sudah baik atau belum ya. Jika perbuatanmu belum baik, maka itu bisa dikatakan haram, seperti durhaka kepada orang tua ya. Sebaliknya, kalau kamu membantu orang tua membersihkan rumah, itu dikatakan baik dan halal. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan sampaikan pelajaran pada minggu depan. Minggu depan kita akan belajar yang pertama sebab-sebab halal dan haram, yang kedua penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kamu belajar dulu di rumah untuk pelajaran minggu depan ya, supaya minggu depan kita bisa diskusi kembali. Nah, yang kita tunggu-tunggu semuanya, karena pembelajaran kita sudah selesai ya, waktu juga sudah menunjukkan waktu istirahat. Untuk mengakhiri pembelajaran ya, supaya ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi lebih berkah ya, kita akan membaca doa sesudah belajar bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang boleh istirahat.